bless the Lord. Hallelujah. Singing glory, bless the Lord. Hallelujah. Singing glory, bless the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kata janji dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari katakan, layaklah segala bangsa, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita sembah. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja yang kami puji, Raja yang kami sembah. Kau yang layak kami puji, tinggikan hari ini Tuhan Yesus. Karena kasih dan kemurahan-Mu menyelamatkan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kau telah menjaga kami, Kau telah melindungi kami, menolong kami, memampukan kami berarti hari sehingga kesempatan hari ini kami mau memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu puji-pujian kami akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami sudah berada di tempat. Kami serahkan hati dan pikiran kami. Kami buka hati kami. Biarlah Roh-Mu yang menempati hati kami yang paling dalam. Biarlah kami hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman. Semuanya pasti tahu. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Semua tahu. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan, semuanya tahu lagu ini. Haleluya. Singing glory. Haleluya. Kita naik ke pujian ini tanpa musik ya. Tanpa musik. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Singing glory. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Singing glory. Haleluya. Singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Oh my brothers. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sing glory. Singing glory, hallelujah, singing glory, hallelujah, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ajar Tuhan mengerti hatimu, membagi kasih-Mu seperti kasih-Mu. Biar dunia ini mengenal
jadi dari awal. Ajar aku Tuhan mengerti hatimu, mengerti hatimu, membagi kasihmu seperti kasihmu. Biar dunia ini mengenal namamu lewat kehidupanku, untuk aku Tuhan sepertimu Yesus, mengasihi semua sepertimu Yesus. Inilah hidupku, pakailah hidupku untuk nyatakan indah kasih-Mu. Mohon hambanya untuk Ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama disapa oleh firman-Mu. Nyatakan itu bagi kami, dan biarlah setiap kami punya perhatian yang lebih terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga kehadiran kami tidak menjadi sia-sia. Urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukanlah gagasan, ide, atau pemikiran hamba yang diperdengarkan kepada sidang jemaat-Mu. Tapi biarlah seluruh pikiran, perasaan, keinginan dan kehendak hamba-Mu dikuduskan dan dibawa kepada Tuhan, kepada keinginan Tuhan lewat pemberitaan firman di kesempatan ini. Karenanya berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya izin lepas masker. Salam. Sidang jemaat, hari ini kita melihat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang kedua. Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai ayat 22. Kita baca bersama-sama sidang jemaat ya. Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai ayat 22. Jika sudah menemukan ayat ini, kita membaca dengan bergantian. Hukum Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Ayat 6. Sungguh telah kau buang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah
terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini atau hari ini. Sidang jemaat, bacaan kita adalah lanjutan dari bacaan-bacaan sebelumnya, dari apa yang dikhotbahkan di kitab Yesaya ini. Dan hari ini kita membaca bersama-sama Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai 22 yang mau membawa kepada kita untuk senantiasa berwaspada, berhati-hati terhadap segala sesuatu yang bisa menjerat, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, yang sifatnya akhirnya membawa malapetaka kepada kita, sidang jemaat. Apa saja yang harus kita waspadai? Atau dosa apa saja? Nanti saya akan jelaskan di sini. Tema kita yaitu waspada atas dosa. Waspada terhadap dosa apa saja, Bapak Ibu, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Hendaknya jangan terulang atau berulang kepada kita di masa kini sebagai umat pilihan Allah, sebagai cangkokan yang dimana kita bukan keturunan, kita bukan berasal dari bangsa Israel, tapi kita berasal dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan dari Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saya menjadi umat pilihan Tuhan. Kita sama seperti bangsa Israel, diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, kondisi, atau keadaan di sekitar kita. Bahkan di tengah-tengah perubahan dunia ini, kita bukan orang asing. Kita ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, yang dimana Tuhan sama-sama menuntut kepada kita, yaitu bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bersikap. Sehingga melalui hidup kita, sehingga melalui sikap kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua, dari remaja, dari anak-anak, bahkan sampai orang dewasa, dari yang belum menikah sampai yang sudah menikah, untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Apa saja yang hendak kita waspadai berkaitan dengan dosa, dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai ayat 22.
Yang pertama, sidang jemaat, berkaitan dengan lingkungan kita, yaitu ikut arus, Bapak Ibu. Kita harus waspada dengan lingkungan di sekitar kita, di mana kita hidup, supaya Bapak Ibu dan saya tidak ikut arus, tidak bunglon. Sebagaimana ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8, ayat 18, dan juga ayatnya yang ke-20, sidang jemaat. Bangsa Israel terhisap di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat yang bukan bangsa Israel itu berdampingan hidup bersama-sama. Bangsa lain, orang yang ada di sekitar mereka ini dapat mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Seharusnya bangsa Israel itu mempengaruhi bangsa yang lain. Tetapi akhirnya atau sebaliknya, justru bangsa Israel yang dipengaruhi. Kalau di dalam bacaan kita tadi, misalnya tenung, sihir, penyembahan berhala, itu adalah kegiatan, keadaan, sifat yang diterapkan, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh bangsa-bangsa yang bukan Israel. Bangsa-bangsa yang hidupnya berdampingan dengan mereka. Bagi mereka, sihir, tenung, penyembahan berhala sudah biasa. Itu bukan dosa. Bukan yang dilarang. Itu praktek yang sudah mendarah mendaging bagi orang yang bukan bangsa Israel atau yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Kalau mau tenung itu bicara tentang apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Apakah hitungannya hari, minggu, bulan, tahun. Jadi orang itu ditenung. Berarti ada unsur kuasa-kuasa kegelapan di situ, spiritis, ya, roh, oknum yang bukan Tuhan mengerjakannya, yang dari dulu sudah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa bukan bangsa pilihan Tuhan. Demikian juga sihir. Ini bukan bicara sulap. Bukan, tapi sihir ini dia bisa meniru sesuatu yang asli. Sesuatu yang kelihatannya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tadinya sudah biasa mereka lihat, keanehan-keanehan. Dan sihir ini pun sampai hari ini Bapak Ibu masih dipraktekkan banyak orang. Penyembahan berhala yang bukan Tuhan sudah dilarang oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi praktek-praktek ini dilihat, disaksikan oleh bangsa Israel sehari-hari, ada di depan mata mereka, bisa jadi juga dipromosikan oleh orang-orang itu, sehingga bangsa Israel pelan tapi pasti, sidang jemaat, pelan tapi pasti ikut-ikutan. Kehilangan identitas diri sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka akhirnya tidak jauh bedanya dan bahkan boleh dikatakan tidak lagi berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama. Tidak ada bedanya lagi, sidang jemaat. Ini yang Tuhan peringatkan kepada bangsa Israel. Mereka seharusnya tidak terbawa arus, tidak terhisap, tidak serupa
Karena Tuhan panggil mereka untuk tampil beda, Bapak Ibu. Dengan tampil beda itu akhirnya orang-orang di sekitar mereka boleh mengenal Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan. Bukankah juga apa yang terjadi pada zaman Nabi Yesaya ini juga terjadi pada masa kini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Praktek-praktek dunia, praktek-praktek hidup orang yang di luar Tuhan dipraktekkan juga oleh kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau bunglon memang menyelamatkan diri, Bapak Ibu. Penyesuaian diri. Benar. Ada peribahasa itu ya. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ada tataran-tataran yang memang kita harus sama. Tetapi kalau sudah menyangkut prinsip iman, mana yang boleh, mana yang tidak, maka sebaiknya anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen berani mengambil sikap. Sekalipun berat, sekalipun dianggap tidak populer, melukai bahkan menyakiti kita, tapi kalau itu menyenangkan hati Tuhan, kita harus berani. Amin. Iya. Jangan sampai kita terbawa arus sidang jemaat. Kita ini anak-anak Tuhan, beda dengan orang di dunia sana. Judi, ya kita jangan judi lah. Sekarang ini judi online, Bapak Ibu. Ya, judi online masih marak. Orang dunia judi, kita ikut judi. Terbawa arus. Orang dunia dugem apa? Dugem. Ngugem pula ya. Dugem. Anak-anak Tuhan juga ikut dugem. Orang dunia bebas ngomong apa saja, nggak ada aturan. Dari mulai yang jorok, yang kasar, merendahkan orang, kita juga ikut-ikutan. Orang bilang anaknya kasar, anak, maaf ya di mimbar nih ya, gak apa-apa saya kasih contoh lah. Dasar anak monyet. Orang tua ikut-ikutan juga yang ngaku dirinya anak Tuhan. Dasar anak monyet juga, bilang begitu, ngatain anaknya. Untung anaknya nggak balik ngomong. Kalau mamanya ngomong dasar anak monyet, anaknya bilang, ulang mak, anak monyet, mama. Berarti jadi keluarga itu keluarga monyet. Hati-hati Bapak Ibu. Kita ini berbeda. Amin. Jangan ikut-ikutan. Lihat bangsa Israel. Karena ikut-ikutan, sihir jalan, tenung jalan, penyembahan berhala jalan. Mereka kehilangan identitasnya. Tuhan buang mereka itu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita juga dibuang Tuhan.
Kita lupa siapa diri kita. Belakangan ini ke Bapak Ibu, kalau kita lihat di media sosial, kita baca berita-berita online, ya, nggak ada bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Dua kasus pembunuhan melibatkan siapa sidang jemaat? Ini kritik dan sekaligus peringatan untuk kita. Orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan, bolehlah mereka lakukan itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang dengan lantangnya, yang gampangnya menyebut Tuhan Yesus, tetapi justru menghina Tuhan Yesus dengan perbuatan atau tindakannya, Bapak Ibu. Atas nama Tuhan, mengucapkan kata-kata Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kelakuan tidak mengikuti ajaran Yesus Kristus. Kekristenan itu sesungguhnya bukan agama semata. Kekristenan itu adalah kehidupan itu sendiri, Bapak Ibu. Yang dimana nilai-nilai kebenaran firman Tuhan harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Amin. Harus nampak dalam perkataan kita. Harus nampak dalam perbuatan kita. Harus ada di dalam tindakan-tindakan kita yang lainnya. Kita hidup di dunia tidak akan mungkin sempurna, Bapak Ibu. Tidak mungkin yang sempurna sesempurnanya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita dibantu, ditolong oleh Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, yang selalu mengajari kita, yang senantiasa membawa kita kepada pengakuan. Kalau kita buat salah, buat dosa, kita dituntut untuk mengakui di hadapan Tuhan. Dan minta tolong supaya kita dimampukan untuk menguasai diri. Kita dimampukan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Ke arah yang lebih benar dan lebih benar, Bapak Ibu. Orang dunia kalau itu anak remaja, anak pemuda, boleh apa saja. Tapi di antara kita harus mampu menguasai diri. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Tantangan ini, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita jangan terbawa arus. Apa sidang jemaat? Tolong diulang. Kita jangan terbawa arus. Kalau kita tidak ada bedanya dengan orang yang bukan Kristen, ya mendingan berhenti jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Mundur. Itu jauh lebih baik daripada tetap bergereja, dosa jalan terus. Jadi batu sandungan. Untuk apa, Bapak Ibu? Saya sebenarnya paling takut dengan ada begini ini. Di depan nama pendeta. Di belakang ada sarjana teologia. Jabatan dan gelar. Melekat. Takut Bapak Ibu. Takut salah jalan. Takut tidak berkenan kepada Tuhan.
Karenanya perlu kita saling mendoakan, saling mengingatkan satu terhadap yang lain. Amin. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami. Orang tua ingatkan anak, anak juga ingatkan orang tua. Karena tidak semua orang tua hidupnya benar. Amin. Saya ulang, suami harus mengingatkan istri, istri harus ingatkan suami. Orang tua harus ingatkan anak, anak harus ingatkan orang tua. Supaya kita sama-sama berjalan di relnya Tuhan. Majelis harus ingatkan saya harus ingatkan majelis. Kita saling mengingatkan, amin. Jemaat harus ingatkan majelis dan pendeta, pendeta majelis harus ingatkan jemaat. Kita saling mengingatkan. Kalau bicara doa, kita harus saling mendoakan. Supaya tidak salah jalan. Tantangan demi tantangan semakin menantang di depan ini, Bapak Ibu. Karena Alkitab juga mengatakan, menjelang akhir zaman, atau hari-hari ini adalah hari jahat, menjelang akhir zaman, yang jahat akan semakin jahat. Biarlah kita kepada yang golongan baik, Bapak Ibu. Dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam berbuat. Kalau tadi kan bicara tentang tenung, sihir, berhala, tapi tentang hal-hal yang lain yang sifatnya tidak pantas, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang dilakukan oleh orang di luar Tuhan, hendaknya kita jangan lakukan. Ini yang pertama. Waspada atas dosa. Dalam hal ini dosa lingkungan, khususnya jangan sampai kita ikut arus. Ikut-ikutan. Sehingga tidak ada bedanya lagi. Yang kedua berkaitan dengan kesombongan, Bapak Ibu. Coba perhatikan di ayatnya yang ke-11 sampai ayat 17 itu. Saya baca satu ayat saja, ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Waspada terhadap dosa kesombongan. Sombong itu apa sih Bapak Ibu? Bisa tidak memberi contoh kepada saya atau kepada kita semua? Apa sih sombong itu? Dari segi pengertian? Itu kesamaan kata. Apa itu sombong? Sombong itu misalkan ini pengalaman saya. Saya nyapa orang, terus orang itu nggak mau disapa gitu loh. Karena dia merasa lebih tinggi, lebih punya gitu. Mungkin itu. Siapa tahu dia lagi pakai handset, Bu. Katanya lagi perawatan, Pak. Atau mungkin dia juga lagi sedang fokus ke yang lain, kadang-kadang disapa nggak dengar. Padahal berhadapan-hadapan. Tapi bisa jadi yang dimaksud oleh Ibu Deborah itu, orang itu dengar, orang itu lihat, tapi disapa nggak mau nyapa balik atau nggak mau senyum. Bisa jadi dia boleh dikategorikan orang yang sombong. Tapi sombong itu apa sih? Coba Audi bisa cari di internet apa itu sombong, Audi. Sombong itu apa? Merasa bahwa diri itu lebih tinggi dari yang lain. Sombong itu merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Itu di Google. Menurut Audi ya. Berarti bapaknya, ini karena Pak Indar lebih tinggi dari Pak Paran, Pak Apis lebih tinggi dari Pak Paran. Berarti sombong ya. Apa begitu Audi? Bukan. Ya, merasa dirinya lebih unggul, lebih hebat dari yang lain. Sehingga lewat kehebatannya itu dia udah merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, maka nggak perlu dan tidak ada urusan dengan yang lain. Begitu ya, Audi ya? Oke.
Oke, ya. Menurut saya sombong itu misalnya punya wajah cantik tapi dia tegak tengkuk. Oh, gitu. Sombong karena dia merasa dirinya cantik. Ya, sehingga orang yang mau mendekat kepadanya dia hina, dia hindari. Bisa itu contoh. Bapak Ibu, kesombongan ini musuh kita bersama-sama, Bapak Ibu. Tidak perlu ada yang disombongkan. Kalau Nila pakai istilah cantik-cantik itu sementara, Bapak Ibu. Kalau kesiram air panas kena virus, bisa rusak itu muka. Dari cantik bisa berubah menjadi serem. Ganteng juga begitu. Apalagi yang biasa orang sombongkan? Kekayaan. Kalau dia merasa dirinya lebih kaya dari orang lain, dia bisa sombong, Bapak Ibu. Jangankan sama orang, sama Tuhan pun dia sombong. Bahwa harta yang dia dapatkan itu bukan karena berkat Tuhan, tapi semata-mata karena kemampuannya. Jangan sombong, Bapak Ibu. Saya ingat Mike Tyson dengan Douglas Junior ya, yang senang tinju kelas berat tahun-tahun 80-an itu, Pak Ibu. Kebetulan saya sampai hari ini masih senang nonton tinju, tapi nggak suka bertinju, Bapak Ibu. Ya, senang nonton tinju. Douglas itu petinju yang tidak diunggulkan. Mike Tyson, siapa yang nggak kenal? Petinju papan atas, punya nama, dan juara. Waktu berhadapan dengan Douglas, dia begitu meremehkan Douglas. Dia merasa dirinya hebat. Tapi akhirnya Bapak Ibu, Mike Tyson di KO, dikampaskan oleh Douglas itu. Jadi gelar, jabatan, kekayaan, popularitas, janganlah kita jadikan itu di ranking pertama, urutan pertama untuk kita gaya-gayaan. Orang dunia boleh, Bapak Ibu, karena mereka tidak kenal Tuhan. Boleh sombong. Tapi kita semakin banyak berkat Tuhan, semakin terkenal dan populer kita, harusnya semakin rendah hati. Bukan rendah diri, Bapak Ibu. Kalau rendah diri itu sama juga, itu orang berdosa itu. Rendah diri. Dia tidak sadar bahwa dirinya adalah makhluk mulia. Orang yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Orang yang tidak percaya diri biasanya menutup diri. Rendah diri. Jangan, kita anak-anak Tuhan tidak boleh rendah diri. Rendah hati boleh, harus. Rendah diri tidak boleh. Rendah diri tidak boleh. Sombong pun tidak boleh. Apa yang mau disombongkan, Bapak Ibu? Semuanya sifatnya sementara. Lihat Alkitab nih. Tuhan mau membalikkan kehidupan seseorang itu. Sangat-sangat mudah, Bapak Ibu. Bagi kita sebagai orang percaya, semua itu adalah anugerah pemberian daripada Tuhan. Yang harus Bapak Ibu dan saya pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Cantik, sementara. Ganteng, sementara. Popularitas, sementara. Kekayaan, sementara.
gelar sementara, posisi jabatan sementara. Udah gelar iya, jabatan iya, kekayaan iya, pada masanya dia tidak lagi menjabat. Yang ada apa Bapak Ibu? Stres. Ya. Dah. Ada, anggap tidak ada. Amin. Dah. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semata-mata kebaikan Tuhan. Ini semata-mata pemberian Tuhan. Hati-hati terhadap kesombongan. Malaikat Lucifer itu karena sombong. Makanya jadi setan. Merasa dirinya sudah di atas Tuhan atau sama dengan Tuhan. Jatuh. Kesombongan itu awal kejatuhan Bapak Ibu. Mari kita atau diri kita koreksi. Diri kita masing-masing. Jangan kita sama seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau tadi bagian pertama berkaitan dengan ikut arus. Nah lingkungan. Yang kedua ini kesombongan. Yang berikut. Di ayat 22. Kita baca sama-sama sidang jemaat. 1, 2, iya. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Bapak Ibu, berkaitan dengan berharap pada manusia. Jangan pernah mengandalkan, mengharapkan orang. Jangan berharap kepada manusia. Kita diminta berharap hanya kepada Tuhan, sebab pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kayak saudara kita. Dia punya anak, punya istri, punya menantu. Bersyukur kita punya saudara yang kaya. Amin. Paling tidak dia tidak ngerepotin kita. Iya kan? Kita tidak boleh berharap. Karena dia kaya, maka kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Kepada dokter. Sekalipun dokter memiliki keahlian Bapak Ibu untuk menganalisa dan mengobati, memberikan penanganan. Dokter juga punya keterbatasan. Meyakinkan bisa dia. Tapi meyakinkannya dokter, sekali lagi dia juga manusia. Biarlah pada saat kita ditangani, atau siapapun saudara kita ditangani oleh dokter kalau sedang sakit, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Biar Tuhan kasih hikmat pada saat dia menangani. Baik itu memberikan resep obat, atau masuk di ruang operasi sedang mengoperasi. Biarlah hikmat Tuhan kasih ke dia. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Melalui tangan dokter, Tuhan bekerja di situ untuk mengangkat sakit penyakit. Jangan berharap kepada dokter, kepada manusia. Tadi jangan berharap kepada saudara yang kaya. Jangan berharap kepada orang tua. Cucunya Pak Yohanes mengaminkan terus. Ya.
Orang tua juga terbatas Bapak Ibu. Khususnya anak-anak kami. Yang remaja pemuda. Orang tua kita terbatas. Saya ulang, orang tua kita terbatas. Saya suka katakan kepada Debbie, kepada Esther, Bapak ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu berharap kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sekali lagi tidak pernah mengecewakan, kemanapun, dimanapun, dalam apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keterbatasan orang tua, Tuhan yang akan bekerja. Amin. Jangan berharap kepada relasi. Karena relasi kita itu manusia, sekalipun pangkatnya kolonel, pangkatnya jenderal, mayor jenderal, ya, di militer, di kepolisian, dia juga manusia. Sekalipun ada kuasa, pada saat dia punya jabatan masih punya kuasa. Tapi setelah dia tidak punya jabatan, dia juga tidak ada kuasa, Bapak Ibu. Relasi. Jangan andalkan relasi kita. Sekalipun relasi itu penting. Tapi kita jangan pernah berharap melalui relasi itu. Segala urusan, segala masalah bisa ditangani, bisa diselesaikan. Jangan, Bapak Ibu. Justru bisa sebaliknya akan mengecewakan Bapak Ibu. Berapa banyak kasus dipikir bisa menangani, bisa menyelesaikan, bisa memberi kemudahan, tapi justru bisa menjerat bagi yang bersangkutan. Jangan berharap kepada relasi, karena relasi kita itu adalah manusia. Termasuk kepada teman, Bapak Ibu. Jangan berharap kepada teman. Jangan berharap kepada gembala. Kalau berkaitan dengan gereja, Bapak Ibu, yang akan membawa Bapak Ibu tinggal landas dan lain sebagainya, itu iman Bapak Ibu kepada Tuhan. Bukan kepada gembala. Gembala juga terus belajar dan belajar beriman. Belajar dan belajar berpengharapan kepada Tuhan. Yang perlu dukungan doa dari Bapak Ibu juga. Amin. Seperti minggu lalu itu. Berharap kepada majelis. Berharap kepada sesama jemaat. Jangan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia yang tahu jeritan hati kita, permasalahan yang kita hadapi, tantangan, keinginan, pergumulan yang sedang ada di hadapan kita. Jangan berharap kepada orang tua. Tadi sudah saya singgung. Tapi jangan juga berharap kepada anak-anak. Bapak Ibu, kenapa saya katakan demikian? Anak-anak juga bisa mengecewakan. Amin. Ya. Bisa membuat tawar hati. Bisa membuat menangis. Makanya ada istilah begini. Kalau tahu dulu dia seperti itu, mendingan pada saat lahir saya cekik aja. Pernah dengar itu orang mengungkap bahasa seperti itu? Daripada dia hidup, kalau tahu dia seperti itu dulu, mendingan saya biarin aja. Cekik aja sekalian. Saking kesalnya gitu, Bapak Ibu.
Tapi jangan juga berharap kepada diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Kalau tadi saya menyasar kepada yang lain, orang lain, Bapak Ibu. Ini dalam diri kita. Apa saja dilakukan, dikerjakan, tidak minta pertolongan Tuhan. Tidak dulu didoakan. Keputusan mau mengambil tindakan, tidak digumuli di dalam doa. Itu orang yang mengandalkan kekuatan dirinya. Dia berpikir dia mampu, dia sanggup, dia kuat, dia jago. Akhirnya di penghujung jalan, dia tepar juga Bapak Ibu. Karena manusia terbatas. Hati-hati kita. Jangan pernah mengandalkan orang. Sekalipun ada orang menjanjikan sesuatu kepada kita. Berharap saja sama Tuhan. Pak Pendeta, kapan saja, di mana saja, apa saja yang Pak Pendeta perlukan, ngomong. Sampaikan saja. Itu saya dengar Bapak Ibu. Saya dengar terucap dari mulut seseorang. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada saya. Apa saja, di mana saja, kapan saja, Bapak butuh apa saja, ngomong. Pas saya ngomong Bapak Ibu? Enggak. Apa saya hubungi orang itu? Enggak. Kalau dia mau bantu, mau tolong ya jangan ngomong. Tinggal action kan gitu ya. Karena saya tahu Bapak Ibu, manusia itu terbatas. Saya tidak mau menggantungkan segala sesuatu kepada orang. Percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Termasuk orang yang tidak kita kenal. Termasuk orang yang tidak seiman dengan kita. Termasuk orang yang tidak satu suku, satu daerah dengan kita. Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu waspada atas dosa berkaitan dengan ikut arus. Jangan ikutan, jangan ikut arus. Kita punya prinsip. Jangan sombong. Berkaitan dengan dosa kesombongan. Karena sekali waktu akan jatuh. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Hanya kecuali saya pakai Tuhan. Yang berikut berkaitan dengan berharap pada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena manusia itu terbatas. Manusia punya kepentingannya. Manusia juga memiliki banyak keperluan-keperluan yang lain. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup menolong, membuka jalan untuk kita. Amin. Makanya setiap yang datang di tempat ini, berharaplah kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus, semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Firman-Mu sudah ditaburkan kepada setiap kami. Biarlah apa yang kami dengar, kami ingat. Apa yang kami dengar, kami bagikan. Dan bahkan kami lakukan dalam kehidupan ini.
Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, dan setiap pribadi yang mendengar melalui YouTube. Berkati Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolonglah setiap kami, untuk kami boleh hidup dan mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami boleh ingat kembali pengorbanan kasih sayang Tuhan Yesus yang mau mati di atas kayu salib menggantikan kami, supaya kami yang tadinya harus binasa boleh atau memperoleh hidup yang kekal. Karenanya ya Tuhan Yesus, biarlah setiap kami menyadari kekurangan kelemahan kami, bahkan dosa kami, dan kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Baik, sidang jemaat, kita akan membaca firman Tuhan sebagai pengantar kita dalam ibadah ini. Ya, kita mengawali, mendasari ibadah kita di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 32. Sidang jemaat, kembali saya undang kita untuk membaca bergantian. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Saya akan memulai bacaannya untuk kita. Nanti sidang jemaat untuk membaca ayat berikutnya. Sudah ketemu semua? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Sidang jemaat, saya undang untuk berdoa masing-masing. Saya undang kita untuk berdoa. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami, andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa
agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, cinta itu murah hati, rela menderita, rela menderita. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kau namanya dipersilakan. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kemampuan, kesanggupan di dalam beribadah dan melayani. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk Pak Yohanes yang boleh bersaksi. Biarlah kesaksiannya terus boleh memuliakan Tuhan. Demikian juga setiap kami yang telah melibatkan diri dan terlibat dalam pelayanan. Biar semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Amin yang masih dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan, biarlah hari ini beliau boleh berkumpul kembali bersama dengan anak dan istrinya. Biarlah pemulihan yang sempurna datang dari Tuhan untuk Pak Amin. Demikian juga untuk Pak Tony, kami terus berdoa. Saraf-saraf bagian sarafnya yang belum normal, yang belum membaik benar, yang diharapkannya dan diharapkan kami. Mohon Tuhan campur tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pak Tony pun dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di ruangan ini, dari anak-anak hingga kami orang dewasa. Dipakai Tuhanlah hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Lewat diri kami orang lain terberkati, apakah melalui doa kami, perkataan kami, perbuatan kami. Tolonglah Tuhan supaya semangat penginjilan itu tetap ada di hati kami masing-masing. Melalui diri kami banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tadinya cinta Tuhan, yang tadinya juga mengecap kebaikan Tuhan, yang tadinya juga mengalami kasih karunia Tuhan, namun sekarang berpaling, tidak lagi mengenal Engkau, membelakangi Engkau Tuhan. Kami tidak tahu kedalaman hatinya dan seperti apa. Yang kami tahu Tuhan, rahmat-Mu tetap terbuka untuk mereka yang sudah meninggalkan gereja ini. Di dalam nama Yesus, suatu saat mereka boleh bertekuk lutut, suatu saat mereka boleh bersaksi di sini bahwa hanya Engkaulah juru selamat. Terima kasih kalau di tempat lain dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Kami pun rindu di tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Yang lama tetap setia, yang baru Tuhan tambahkan. Kami berdoa untuk persiapan Natal di tempat ini yang menghitung minggu lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sidang jemaat-Mu boleh memiliki antusias untuk berlatih Tuhan,
mempersiapkan diri. Dan kami berdoa untuk keamanan, untuk acara, untuk pembicara, susunan acara dan lain sebagainya. Tuhan campur tangan, Tuhan tolonglah. Terima kasih yang berdoa juga untuk setiap rumah tangga dari jemaat-Mu. Biarlah selalu ada damai, selalu ada berkat Tuhan, tuntunan Tuhan. Biarlah ada keharmonisan suami istri dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan Tuhan lawat, berkati, cukupkan, pelihara Tuhan. Yang ada dalam sakit penyakit jamah sembuhkan. Yang bergumul dengan pekerjaan, buka jalan Tuhan. Yang sudah bekerja boleh terus bekerja. Tambah-tambahkan berkat-Mu untuk kami semua. Anak-anak yang studi, biarlah mereka studi dengan baik. Segala keperluannya dicukupkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan anak-anak kami semua supaya tidak terpengaruh untuk hal yang salah. Biarlah ada hikmat bijaksana yang Tuhan karuniakan kepada anak-anak dari setiap kami, setiap sidang jemaat-Mu. Untuk boleh membedakan mana yang baik, mana yang salah, yang tidak baik. Dan selalu waspada, menolak segala macam hal yang akan menjatuhkan dan merusak masa depan. Di dalam nama Yesus, terlindungi semua anak-anak kami. Biarlah mereka berbeda dari yang lain. Untuk anak yang masih dalam pertumbuhan, yang baby atau yang masih bayi. Anak Pak Puji, anaknya Pak Amin, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Anaknya Pak Matius, di dalam nama Yesus ada pertumbuhan yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menunjukkan hasil. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang belum tertarik dan tidak tertarik untuk ibadah di tempat ini. Kami tetap berdoa bagi mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka ingat hari Minggu adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan. Biar mereka berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan, mendorong, menyemangati diri untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Jagai, lindungi, pelihara kami. Jauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, kuasa kegelapan. Pertemukan kembali kami minggu yang akan datang. Gendong kami, pegang kami, dampingi kami Tuhan. Balut air mata jika ada sidang jemaat-Mu yang bergumul sedemikian rupa. Pegang kami Tuhan, peluk kami, tuntun kami. Biar kami semua melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami akan tinggalkan tempat ini. Sertai dalam perjalanan, terutama yang jauh-jauh dari kami. Ada Pak Yohanes, ada Pak Puji dengan keluarga masing-masing. Ada Pak Apris, ada Pak Tony. Dan untuk kami yang sekitar sini, Tuhan jagai. Terima kasih, pertemukan kami minggu yang akan datang untuk kembali beribadah di tempat ini. Ini doa kami yang semuanya ini kami alaskan ke dalam satu nama. Nama di atas segala nama yang olehnya kami diselamatkan, dosa kami diampuni, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.